Apa kira-kira yang mendasari selain aspek ekonomi? Banyak orang kaya di sana karena nanam kopi itu. Apa kira-kira salah satu dari tanaman pala yang kemudian menarik gitu untuk dipertimbangkan pengembangan? Saya lihat juga Pak untuk tanaman pala di sana itu setelah dilakukannya untuk penelitian kemarin Pak, itu sesuai Pak, sangat bagus untuk dikembangkan. Kamu pernah lihat tanaman pala di mana? Karena di sana Pak, tanaman palanya Pak sudah ada Pak, tanaman pala, tapi bukan jadi tanaman penentu, bukan jadi tanaman utama Pak, yang mungkin jadi tanaman pagar Pak di sana Pak. Saya lihat buahnya lumayan bagus Pak di sana. Buahnya juga besar-besar Pak. Jadi itulah saya untuk merekomendasikan untuk tanaman pala di sana. Sebelum saya melakukan penelitian kemarin Pak, saya juga survei untuk sini karena saya dekat juga, saya di air dingin. Dan penelitiannya di Bermani Ulu Pak, mungkin hanya sekitar setengah jam dari desa Pak. Oke, Saya keliling dulu kecamatan Pak. Dari segi pasar tanaman pala di sana harganya masih sangat rendah. Pasarnya masih belum ada gitu loh. Ya Pak. Sehingga apa kira-kira selain faktor ekonomi yang kemudian menyebabkan Anda tertarik untuk melakukan penelitian tanaman pala di daerah yang kawasannya seperti Bermani Ulu itu? Apa yang menjadi ini Pak? Dan juga untuk tanaman pala ini Pak, tidak hanya buahnya Pak yang dapat dimanfaatkan Pak. Seperti untuk banyak juga manfaatnya untuk yang lain, bukan hanya untuk ekonomi aja Pak, untuk obat-obatan seperti itu Pak. Itu bisa juga dimanfaatkan untuk tanaman pala, karena banyak juga khasiatnya Pak. Ya itu masalah ekonomi juga. Yang lain yang penting, sangat penting. Aspek apa? Tanaman pala adalah salah satu tanaman MPTS. Pernah dengar kamu MPTS? Iya Pak, tanaman penutup tanah dan juga untuk perbaikan tanah Pak. MPTS itu bagus untuk penutup tanah Pak. Iya, tanaman itu bagus untuk aspek konservasi. Sementara yang namanya kopi itu dicurigai nilai konservasinya itu lebih rendah. Iya Pak. Meskipun belum tentu nilai ekonominya juga lebih rendah kopi. Karena sekarang pasarnya di sana itu masih bagus kopi. Ya Jis ya, nanti tolong di dalam ini ditambahkan itu Jis. Karena itu yang menjadi faktor penentu sungguhnya ya, Pak, kenapa tanaman pala mau Anda introdusir di Bermani Ulu. Oke. Oke, yang kedua Jis, tadi Anda juga menjelaskan secara garis besar gitu ya. Coba sekarang jelaskan bagaimana kondisi secara umum, kondisi fisik lahan di Bermani Ulu. Kondisinya seperti apa sungguhnya? Untuk kondisi fisik untuk Kecamatan Bermani Ulu, Pak, itu kemarin untuk kami kan sudah melaksanakan penelitian di sana untuk survei-survei lapangan, itu mungkin berapa bulan kami bolak-balik ke sana, dilihat dari kami ngambil data-datanya, kemudian mendapatkan hasil laboratoriumnya Pak. Pertama itu kami lihat teksturnya itu Pak. Tekstur di sana yang mendominasi itu Pak sandy clay dan juga clay Pak untuk tanahnya Pak. Tanah liat dan liat berpasir Pak. Kemudian untuk kelerengan. Kalau yang ditanyakan bagaimana kondisi fisik lahan, kamu harus secara sistematis sampaikannya, bagaimana iklimnya, bagaimana kondisi lerengnya, tanah yang berkembang di sana seperti apa gitu loh. Ya, Pak. Karakteristiknya seperti apa gitu, sehingga nyambung nanti dengan requirement pala gitu. Coba kamu jelaskan secara sistematis tentang kondisi fisik daerah Bermani Ulu, kecamatan. Luasnya berapa? Untuk kelerengannya di sana, Pak, kami kemarin terjun ke lapangan langsung. Untuk kelerengan itu didominasi dengan lereng. Tadi saya katakan kalau kamu menjelaskan tentang kondisi fisik, itu kamu mulai dengan kondisi iklimnya dulu seperti apa.
Ya Pak, baik Pak. Biar sistematis ya. Kondisi iklim. Untuk kondisi iklim di sana Pak, untuk itu termasuk ke dataran yang rendah, dikarenakan udara di sana sangat dingin, yaitu suhunya sekitar 24 derajat Pak untuk suhunya. Untuk kelerengan, yaitu kelerengan yang didominasi, yaitu kelerengan dengan tipe anasir iklim apa yang penting selain suhu tadi apa? Yang paling curah hujan, penting? Pak. Curah hujan. Untuk curah hujan di sana, Pak, yaitu rata-rata curah hujan tahunan sekian, suhu rata-rata maksimum sekian, minimum sekian. Mestinya kamu jelaskan secara sistematis seperti itu. Yes. Nggak usah dicari, mestinya sudah hafal di luar kepala sih itu, Jess. Ya, Pak. Curah hujan untuk suhunya, Pak, itu 24,3 derajat, Pak, untuk curah hujan di sana, Pak. Curah hujannya 3.000. Untuk curah hujannya, Pak, 3.419,83 mm per tahun, Pak, untuk curah hujan. Rata-rata tahunannya, Pak. Ini didapatkan dari BMKG, Pak. Terus. Untuk suhu udaranya, Pak, yaitu 24,3 derajat, Pak. Yang diukur menggunakan termometer udara, Pak. Fahrenheit. Derajat apa itu? Derajat Celcius, Pak. Luasan untuk di sana, untuk luasan penelitian itu Pak, kecamatan itu Pak, yaitu 12.788,4 hektar, Pak. Untuk luasan kecamatan Barmani Ulu. Kalau Aziz lihat halaman 14. Nah, itu ada ceritanya di sana. Apa ya, saja tadi yang ditanyakan karena halaman 14 tuh. Ya, Pak. Itu janjimu. Ya, kemudian nanti dilihat di bab 4. Nah, kamu laksanakan apa enggak? Oke, itu kan ada. Tadi Pak Kano sampaikan ya. Ya, Pak. Harusnya yang kayak gitu udah di luar kepala sih. Ya, Pak. Maaf, Pak. Oke, kalau kondisi lerengnya kayak apa sih? Kelerengan untuk kondisi lereng, untuk kondisi lereng di Kecamatan Barmani Ulu itu, Pak, untuk kelerengannya itu, Pak, untuk yang paling mendominasi yaitu dengan lereng dengan kemiringan 0 sampai 15 dan 15 sampai 25, Pak. Untuk kelerengan di atas 45 yang sangat curam itu, Pak, itu hanya sedikit, hanya berapa persen? 6%, Pak. Kamu dapatkan angka-angka itu kamu ukur dari mana, Sis? Untuk kamu itu, Pak, kami melakukan pengukuran di lapangan. Iya, Pak. Jadi yang dominan berapa? 8 sampai 15, Pak. Itu dari pengukuran lapangan, Cis? Iya, Pak. Benar. Iya, Pak. Berapa titik yang kamu lakukan untuk pengukuran lereng itu? Ada berapa kemarin titik? Pak, kami melakukannya, Mak, itu sesuai dengan SPL, Pak, sesuai dengan satuan peta lahan yang saya miliki, Pak, itu 40, Pak, 32, Pak, maaf, Pak. 32, Pak. Maka didapatkanlah hasil kelerengannya kemarin, Pak. Jadi kelerengan kamu ukur di lapangan, kemudian jadi peta itu. Iya. Iya, Pak. Benar. Iya, Pak.
Gimana caranya bikin peta kelerengan dengan ukur di Kelerengan. lapangan? Gimana caranya? Iya, Pak. Hmm? Maaf, Pak. Salah, Pak. Apanya salah, Sis? Kemarin kami untuk lerengnya kami ngukur juga, Pak. Tapi data untuk pembuatan petanya, Pak, data lereng itu, Pak, kami ngambil dari DEM, Pak. Digital Elementary Demnas, Pak. Dari digital, Pak. Terus? Kemudian bisalah dibuat SPL-nya, Pak. Kemudian berapa SPL untuk ini saya. Oh, jadi kelerengan kamu peroleh dari data DEM. Ya, Pak. Berarti kamu nggak melakukan pengukuran lereng di lapangan ya? Untuk pengukuran di lapangan kemarin, Pak, kami praktekkan juga, Pak. Untuk apa? Supaya tahu bagaimana cara untuk mengukur kelerengan, Pak. Jadi kami tahu gini cara mengukur kelerengan, Pak. Kalau hanya sekedar untuk tahu berarti ya praktikum namanya kamu itu. Kamu kan sudah lakukan penelitian ini. Ya, Pak. Kalau misalnya pada satu titik, pada satu kawasan di situ kelerengan dari data DEM itu adalah 8 sampai berapa itu? 15. 15. Nah, kira-kira ada enggak yang lahan yang di situ tuh kelerengannya 0 sampai 3 gitu? Ada enggak kira-kira? Untuk 0 sampai 3 itu ada, Pak, 0 sampai 8, Pak, yang ada, Pak. Ada juga, ya, Pak. Kira-kira ada enggak 0 sampai 8 gitu? Ada, Pak. Itu lahan yang datar, Pak. Itu di bagian di bagian pagar gunung itu, Pak. Mungkin hanya berapa persen yang 0 sampai 8, Pak. Itu ada, ya, tapi ada, Pak. Maksud saya kamu ngukur peta di lapangan itu untuk apa? Ngukur kelerengan itu? Mengecek kelayak untuk ini, Pak, untuk mengecek kelerengan hasil DEM dengan yang di lapangan, Pak, untuk mengecek, Pak. Terus ternyata gimana hasil pengecekanmu? Untuk pengecekan itu, Pak, sama, Pak, untuk ini kelerengannya saya lihat juga. Sama ya. Tapi saya tidak mengecek semua, Pak. Untuk cek lapangannya, Pak. Kamu tahu enggak istilah lereng tunggal dan lereng majemuk itu? Tahu enggak istilah itu? Lereng tunggal dan majemuk. Maaf, Pak, belum tahu, Pak. Loh, kok belum tahu kok kamu ngukur lereng? Persen dan derajat. Kalau yang di DEM itu dari hasil sintesa itu adalah lereng majemuk. Ya, Pak. Pada suatu poligon itu ada kelerengan 0 sampai 8 mungkin ada yang meskipun poligonnya itu adalah kelerengan di atas 15%. Sementara kalau kamu mengukur di lapangan itu lereng tunggal itu sekali tung ini. Pakai apa ngukur lereng di lapangan itu? Klinometer, Pak. Kilometer. Nah, sekali ya, Pak. ngukur itu kan berarti 1. Di tempat lain di sekitar situ ada kelerengan yang lain kan? Iya, Pak, ada, Pak. Beda enggak kelerengannya kira-kira dari yang kamu ukur? Kelerengan yang diukur. Mungkin untuk kelerengan yang lainnya itu berbeda, Pak. Untuk titik ini ya, Pak. Beda-beda ya dalam satu poligon, ya, meskipun lerengnya sama dari hasil analisis DEM, tetapi kenyataan di lapangan itu bisa bermacam-macam lerengnya. Itu ya, Jis ya. Ya, Pak. Terus kalau kondisi tanahnya gimana, Jis? Daerah situ, Jis. Tanah apa yang berkembang, Jis? Untuk tanah yang berkembang di sana, Pak, tanah inseptisol, Pak. Kebanyakan inseptisol, Pak. Inseptisol. Ya. Benar. Kamu ini kelihatannya nggak yakin ngomongnya. Tanah yang berkembang di sana itu tanah apa aja mestinya kamu hafal di luar kepala, Jis. Ya, Pak. Tanah apa, Jis? Tanah inseptisol, Pak. Di sini dilihat dari apa, Pak? Distribusi jenis tanah, Pak. Nah, selain inseptisol apa? Inseptisol, tisol, dan entisol, Pak. Yang paling sedikit itu tanah entisol, Pak. Hanya 0,78%, Pak. Apa bedanya entisol sama inseptisol? Tanah inseptisol itu, Pak, tanah yang lagi berkembang, Pak. Tanah yang masih muda, Pak.
tanah muda yang masih berkembang, Pak, untuk tanah insektisol, Pak. Kalau entisol, mana lebih mudah, entisol atau insektisol? Untuk tanah entisol, septisol, enggak entisol. Insektisol sama entisol apa bedanya, Jess? Bentar, Pak. Entar apa maksudnya? Kok entar kamu ini? Mestinya kamu udah di luar kepala gitu. Ini Pak, untuk entisol, insektisol itu Pak tanah lebih mudah Pak, yaitu tetapi untuk tanah entisolnya itu Pak tanah yang berkembang tapi lebih mudah lagi dari insektisol Pak. Oh gitu ya. Tanah entisol dilihat dari ordonya Pak. Lebih mudah lagi dibanding